kabarnya semuanya? Sehat-sehat dong ya adik-adik. Kembali lagi di Sekolah Minggu GKO Sola Gracia. Yeay. Sekarang kita akan memuji nama Tuhan dan nyanyi KASIH. Sampai yang tahu ayo. Ada yang tahu kan? Oke, kita ikutin ya. Ya, ikutin ya kakak ya. Caranya, oke? Oke. Ikutin kakak ya, gerakannya ya. Kita nyanyi dari awal lagi ya, oke? Halo adik-adik semuanya, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Adik-adik bisa siapin persembahannya, terus adik-adik bisa langsung transfer ke Kak Ros. Tapi sebelum itu, yuk sama-sama kita mau berdoa dulu buat persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu buat kami semua anak sekolah minggu GKO Sola Gracia Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, sekarang kami ingin memberikan persembahan. Kami serahkan persembahan kami hanya ke dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Karena adik-adik sudah berdoa untuk persembahan, waktunya kita akan memuji nama Tuhan tentang berilah yang baik. Oke? Ikuti kakak ya. Tetap semangat ya. Oke? Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri maka berilah sekarang. Tuhan satu dan jangan berpisah selamanya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, Yesus pimpinlah. Kidung Ceria 293. Ikuti kakak ya. Pimpinlah, pimpinlah,
bukit yang cerah. Atulah terus langkah umatmu dan berilah pertolongan di setiap pencobaan hingga kaliku masuk rumahmu. Hakim 3 ayat 12-30. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon Raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Geroang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan beratarannya orang Israel biasanya mengirimkan upeti kepada Eglon Raja Moab, dan Ehud membuat pedang yang bermata dua yang panjangnya hampir setas, disedangkannya lah itu di bawah pakaian pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, dan pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku. Ya raja, kata Eglon, diamlah dahulu. Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk menghadapkan dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah perginanya. Berkatalah Ehud, firmanlah ke bawah, tuanku, bangunlah berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya di tunusnya. Pedang itu dari pangkal paha kanannya, dari pangkalnya perut raja, sehingga halu besar mata pedang itu hingga lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang, dimiliki sampai Rabi. Pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya. Setelah ia keluar baru saja ia keluar, datanglah hamba melihat tapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, tentu ia membuang di kamar rumah gantian itu. Lalu mereka menunggu sampai menjadi bingung, tetapi ia tidak membuka kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci membuka pintu. Tampaklah tuan mereka tergeletak di lantai, sedang mereka berlambat-lambat. Ehud meloloskan diri yang lewat dari batu dan meloloskan diri ke arah sana. Setelah sampai ke sana, pegunungan merah. Ia lalu turunlah orang Israel bersama-sama dan dari gunungan itu, dan dia sendiri di depan berkatalah,
sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab, maka turunlah mereka mengikuti, lalu mereka merembut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab dan sungai Yordan Moab. Tidak seorang pun biarkan mereka menyeberang pada waktu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang di Moab. Semuanya tegap dan tangkas, seorang tidak ada yang lolos. Demikian dari itu Moab ditunduk oleh Israel. Maka amalnya itu 80 tahun lamanya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, senang banget kita bisa bertemu lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Ya, sudah duduk manis, adik-adik harus mendengarkan firman Tuhan, karena hari ini firman Tuhannya kita harus belajar bersama-sama adik-adik. Nah, apa sih Kak firman Tuhannya? Nah, firman Tuhannya hari ini adalah seri penegak kebenaran dari Bapak Ehud. Bapak Ehud itu siapa sih Kak? Nah, kita mau belajar dulu. Bapak Ehud ini adalah hakim yang berani dan cerdik. Nah, adik-adik kita harus belajar bagaimana menumbuh keberanian dan kecerdikan. Nah, adik-adik, yang pertama kita harus tahu nih, kenapa Tuhan mengirimkan Bapak Ehud ini untuk bangsa Israel. Nah, adik-adik, setelah Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel itu sudah tidak ada, nah, maka bangsa Israel ini diperintah oleh para hakim adik-adik. Nah, sayangnya setelah wafatnya Yosua adik-adik, bangsa Israel tidak memegang janji mereka kepada Tuhan Yesus. Apa sih Kak janjinya? Nah, bangsa Israel itu adik-adik, yaitu ketika Yosua meninggal atau mati, sudah tidak ada adik-adik. Nah, bangsa Israel ini jauh dari Tuhan, yaitu apa? Menyembah berhala, ya, jauh dari kata Tuhan gitu. Nah, yaitu makanya dibilang bahwa bangsa Israel tidak memegang janji mereka kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ketika bangsa Israel itu ditindas, menyembah berhala, nah adik-adik, nah ketika mereka menderita dan ditindas oleh bangsa lain adik-adik, maka bangsa Israel ini berseru sama Tuhan. Akhirnya ketika berpuluh-puluh tahun bangsa Israel itu ditindas ya oleh bangsa-bangsa lain, akhirnya Tuhan mengirimkan seorang hakim untuk menyadarkan mereka sekaligus membebaskan mereka dari penindasan itu adik-adik. Nah, adik-adik, siapa ya kira-kira yang menindas bangsa Israel? Yaitu Raja Eglon. Raja Eglon siapa sih Kak? Nah, Raja Eglon ini dia tuh, itu badannya gemuk banget gitu kan, terus berjenggot gitu kan adik-adik. Nah, terus Raja Eglon ini berasal, yaitu Raja Moab. Nah, adik-adik, karena Israel kembali menyembah berhala dan tidak setia pada Allah, maka kali itu memberikan umatnya jatuh ke tangan Raja Eglon adik-adik. Nah, selama berapa tahun nih adik-adik? Nah, di situ tertulis bahwa selama 18 tahun adik-adik, maka Israel ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Itu Tuhan membiarkan umatnya jatuh ke tangan Raja Eglon dari Moab. Itu selama 18 tahun adik-adik. Wah, tapi Tuhan tetap baik sama bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel menyembah berhala, jauh dari Tuhan, jahat sama Tuhan, gitu ya. Nah, jadi Tuhan mengirimkan hakim. Itu siapa adik-adik hakimnya? Yang tadi aku bilang adalah Bapak Ehud adik-adik. Nah, Bapak Ehud ini dia seorang hakim Israel kuno dari suku Benyamin yang dicatat dalam kitab hakim-hakim di Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama adik-adik. Nah, kira-kira Bapak Ehud ini ciri-cirinya kayak gimana ya adik-adik? Nah, ciri-ciri Bapak Ehud itu adalah yang pertama adik-adik, bertangan kidal. Nah, tetapi adik-adik, orang-orang yang bertangan kidal itu dianggap tidak sopan atau tidak baik oleh orang-orang sekitar. Nah, jadi Bapak Ehud ini
kalau misalkan bertangan kidal dianggap tidak normal adik-adik. Nah, yang kedua adalah cerdik. Bapak Ehud ini orangnya adalah berani sekaligus cerdik adik-adik. Nah, adik-adik itu harus berani, harus cerdik, harus pintar gitu. Nah, ia berani menerima panggilan Tuhan untuk menyelamatkan Israel. Bayangkan adik-adik, misalkan adik-adik di sekolah, ya kan pasti dipilih ketua kelas kan? Nah, misalkan adik-adik dipilih sebagai ketua kelas untuk kelas yang besar gitu. Misalkan untuk kelas yang besar dipilih sebagai ketua kelas. Berarti adik-adik punya tanggung jawab oleh guru untuk dipercayai untuk menjaga kelas itu, untuk menjaga keamanan di kelas itu, adik-adik. Nah, ketika Tuhan mengirimkan Bapak Ehud ini yang bertangan kidal dan cerdik ini, lalu apa yang dilakukan Bapak Ehud? Nah, adik-adik, Bapak Ehud ini membuat sebilah pedang bermata dua sepanjang kira-kira 38 cm. Gunanya apa ya? Nah, Bapak Ehud ini mau melawan Raja Eglon yang tadi gendut dan besar itu adik-adik. Wah, takut banget kan? Nah, ternyata Bapak Ehud ini cerdik dan pintar dan berani banget nih adik-adik. Nah, dia itu karena bertangannya kidal, jadi dia membuat ide untuk membuat pedang, sebilah pedang bermata dua, sepanjang kira-kira 38 cm. Nah, adik-adik selain dia membuat pedang sepanjang 38 cm ini, dia mempunyai ide. Itu dia naruh pedangnya di mana adik-adik? Nah, karena si Bapak Ehud ini bertangan kidal ya, adik-adik. Nah, dia itu menyembunyikan pedang kecilnya di dalam lipatan pakaiannya. Selain itu adik-adik, ia mengikat pedangnya itu di sebelah kanan pangkal paha. Bukan tempat yang lazim untuk menaruh senjata. Jadi biasa bangsa-bangsa Israel zaman dulu itu dia naruhnya di sebelah kanan adik-adik senjatanya. Jadi kalau di sebelah kiri mungkin orang-orang tidak akan mengetahuinya bahwa di sebelah kiri itu ada senjata, yaitu pedang yang dibuat oleh Bapak Ehud ini. Nah, ketika Bapak Ehud sudah membuat rancangan-rancangan untuk melawan Raja Eglon ini adik-adik. Nah, suatu hari itu, saat hari persembahan upeti, nah, jadi Bapak Ehud ini datang bersama anak-anak buahnya adik-adik. Datang ke istana Raja. Tidak lama kemudian Bapak Ehud ini berdiri di depan Raja Eglon. Tetapi adik-adik, nah, karena Bapak Ehud ini sangat pintar dan cerdik ya, jadi dia tidak langsung menusukkan pedangnya itu kepada Raja Eglon. Dia itu bermain pelan-pelan adik-adik. Bagaimana bermain pelan-pelan? Jadi dia itu ajak ngobrol Raja Eglon dulu, santai dulu, duduk dulu, gitu kan. Nah, setelah persembahan upeti, Ehud itu menyuruh pembawa upeti itu tersebut pulang. Nah, mengapa Bapak Ehud ini tidak segera membunuh Eglon? Apakah ia menyerah kepada perasaan takut? Mungkin adik-adik pernah takut ya, merasa gelisah gitu. Ih, aku nggak bisa pelajaran ini. Aku tadi malam padahal udah belajar, gimana ya jawabnya ya? Gitu. Tetapi jangan khawatir karena Tuhan menyertai adik-adik. Tapi harus belajar ya adik-adik ya, jangan berdoa aja gitu. Nah, seperti Bapak Ehud ini mengalami ketakutan. Mungkin merasa menyerah adik-adik. Nah, sama sekali tidak. Bapak ini sama sekali tidak ketakutan karena dia akan menjalankan rencananya. Gitu. Ehud perlu bertemu 11 empat mata dengan raja-raja dan tidak mungkin lakukan pada kunjungan pertama ini. Nah, adik-adik, tetapi Ehud langsung mendekat. Terus Ehud bergerak dengan hati-hati agar tidak membangkitkan kecurigaan dari raja dan orang-orang sekitar. Nah, adik-adik. Nah, kemudian ketika Bapak Ehud mendekat, terus bergeraknya sedikit hati-hati, adik-adik. Nah, lalu Bapak Ehud mengulurkan tangan kirinya, ini tangan kirinya. Nah, ditusukkanlah pedang itu kepada perut raja. Sehingga bulunya beserta mata pedang itu masuk lemak yang menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Jadi pedangnya itu nggak bisa sampai dicabut lagi ya adik-adik. Jadi raja ini langsung meninggal atau sudah tidak ada. Nah, adik-adik, sementara itu
ketika kejadian tersebut Bapak Ehud membunuh Raja Eglon, si Ehud ini langsung melarikan diri. Itu dia langsung lari, wah langsung merasa, waduh, ayo. Dia melewati apa adik-adik, batu-batu yang berada di Gilgal, dan akhirnya dia tuh sampai tiba-tiba langsung di Syera, sebuah tempat yang merupakan pegunungan di Efraim. Nah, habis dari kejadian itu adik-adik, Bapak Ehud ini mengumpulkan pria-pria Israel dan mengerahkan mereka untuk bersatu menyerang bangsa Moab. Dan apa yang terjadi adik-adik? Wah, Bapak Ehud ini sangat luar biasa ketika dia menyusun rencananya langsung terjadi. Terus Ehud berpikir, wah bangsa Israel akan terbebas, tidak ada menindas lagi. Wah luar biasa nggak? Tuhan memilih Bapak Ehud untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan raja-raja atau bangsa-bangsa lain. Nah, adik-adik, ketika dia lari, nah Bapak Ehud ini beserta anak buahnya, jadi semuanya itu pada menewaskan, yaitu kira-kira membunuh 10.000 orang dari Moab. Semua orang itu tegap dan tangkas, seorang tidak ada yang lolos. Nah, jadi adik-adik dengan ditaklukkannya Moab, tanah Israel tidak lagi diganggu selama 80 tahun. Nah, hebat luar biasa bukan? Jadi Tuhan memilih Hakim Ehud ini untuk membebaskan bangsa Israel dari raja-raja atau bangsa lain untuk keluar dari penindasan itu adik-adik. Nah, adik-adik mungkin di sekolah adik-adik merasa dibully, ya misalkan dibully, wah kamu kok makanannya cuma pakai telur, aku pakai ayam. Nah, itu dilakukan apa? Penindasan atau pembulian terhadap teman-teman sekitar kita adik-adik. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita harus apa? Kita harus berbagi, saling merangkul. Wah, kamu makannya telur nih, mau nyobain ayam aku nggak? Nah, jadi kita tidak boleh ada perpecahan adik-adik. Kita harus apa? Berani untuk apa? Berbagi, ya. Nggak boleh mengejek atau menindas satu sama lain. Nah, habis itu adik-adik, apa yang harus kita pelajari dari kisah Bapak Ehud ini? Yang pertama adalah menegakkan kebenaran diperlukan keberanian. Wah, ini sangat luar biasa nih adik-adik. Jadi harus memiliki keberanian ketika menegakkan kebenaran. Nah, misalkan adik-adik, teman yang salah adik-adik bela, itu baik atau tidak ya adik-adik? Nah, jika teman adik-adik melakukan kesalahan harus ditegur bahwa itu adalah salah, bukan untuk didukung gitu. Jadi adik-adik harus menegakkan kebenaran gitu. Apa yang benar harus adik bela, ya. Jangan yang salah adik-adik bela. Nah, yang kedua, adik-adik itu nggak perlu khawatir, ya, sama seperti Bapak Ehud ini. Dia tuh nggak khawatir bagaimana bangsa Israel ini akan keluar dari penindasan ini, terus karena dia percaya Tuhan Yesus menyertai Bapak Ehud ini. Nah, adik-adik itu nggak boleh khawatir. Adik-adik misalkan nggak bisa mengerjakan ulangannya, atau adik-adik merasa sedih, nah adik-adik berdoa sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus pasti menyertai adik-adik. Nah, itu yang pertama adik-adik, kita harus menegakkan kebenaran, diperlukan keberanian. Nah, jadi adik-adik gak boleh takut ya, kita harus menegakkan kebenaran yang tadi aku bilang. Nah, yang kedua, menegakkan kebenaran diperlukan kecerdikan. Nah, adik-adik, misalkan adik-adik membela teman yang benar, tetapi teman-teman di sekitar adik-adik tidak mendukung adik-adik bahwa itu benar. Nah, selain harus membela kebenaran, adik-adik juga harus berani. Walaupun adik-adik sendiri mengalami penindasan itu, adik-adik harus berani, ya, harus cerdik juga, gitu. Seperti apa? Berani aja tidak cukup. Seperti Bapak Ehud yang cukup cerdik mengalahkan Raja Eglon itu. Kecerdikan itu dapat dari mana? Tuntunan Roh Kudus atas dirinya. Nah, yang kedua, harus cerdik seperti dikatakan Tuhan Yesus. Apa adik-adik? Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, mereka yang takut akan Tuhan, niscaya diberkati dan diberikan kecerdikan atau hikmat untuk menyelesaikan tantangan yang sedang dihadapi. Nah, adik-adik jadi apapun hidup adik-adik dalam sekolah, di dalam rumah, ya,
Adik-adik itu harus cerdik, harus berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik harus membela yang benar, nggak boleh membela yang salah. Gitu adik-adik. Nah, jadi adik-adik kita itu harus menjadi anak-anak yang berani, anak-anak yang cerdik, anak-anak yang takut akan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita. Nah, firman Tuhan ini sampai hari ini adik-adik. Sampai bertemu di minggu depan untuk menceritakan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, adik-adik, kita akan selesai firman Tuhan. Jangan lupa untuk mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, adik-adik, terima kasih. Selamat hari Minggu. Dadah. Nah, karena kita sudah selesai ibadah kita, waktunya kita akan menaikkan puji-pujian, menyanyikan segala puji syukur. Pasti ada yang tahu kan adik-adik, tetap semangat dong ya, oke? Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur. Dari awal lagi ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Anak-anak sekolah minggu, kita sudah dengarkan firman Tuhan hari ini. Marilah kita menjadi anak-anak yang berani mengatakan kebenaran. Roh Kudus menuntun setiap anak-anak sekolah minggu. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, Roh kebenaran, pimpin dan kendalikan setiap anak-anak sekolah minggu dalam perkataan, dalam pikiran dan tindakan mereka, sehingga mereka hidup dalam kebenaran dan berkata yang benar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mau berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Mari berkata bersama dengan Ibu Pendeta. Taruh tangan di atas kepala ya. Katakan, berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Yes. 2 kali lagi ya. Berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Yes. Sekali lagi. Berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Amin. Katakan sekali lagi atas nama kita sendiri. Berkat Tuhan
ada di atas saya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga dalam Kristus Yesus dengan pimpinan kuat kuasa Roh Kudus memberkati setiap anak sekolah minggu setiap hari dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. It's your birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Another big year